Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Apida dengan NIM 120103252665. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi bahasa Indonesia, yaitu ragam bahasa. Yang pertama yaitu pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa menurut Bahman 1999, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kapan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dalam hal ini, ragam bahasa ini ada dua pandangan. Pertama, variasi itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial, penutur bahasa itu, dan keragaman fungsi bahasa itu. Jadi, ragam bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Yang kedua yaitu, ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ragam bahasa berdasarkan penuturannya. Yang pertama, ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh sekelompok bangsawan di tempat tertentu. Yang kedua, ragam terpelajar. Yang ketiga, ragam resmi. Bahasa yang digunakan dalam situasi resmi. Ciri-ciri ragam bahasa resmi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Yang kedua, menggunakan imbuhan secara lengkap. Yang ketiga, menggunakan kata ganti resmi. Yang keempat, menggunakan kata baku. Yang kelima, menggunakan EYD. Yang keenam, menghindari unsur kedaerahan. Yang keempat yaitu ragam tidak resmi. Selanjutnya yaitu jenis ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Yang pertama, ragam lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Yang kedua, ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, tidak terikat ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Ciri-ciri bahasa tulis. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, adanya unsur gramatikal atau hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar yang dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Selanjutnya yaitu contoh ragam lisan. Contoh ragam lisan, ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, ragam bahasa panggung, ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan yang terakhir, ragam bahasa surat. Selanjutnya yaitu kelebihan ragam lisan dan tulisan. Kelebihan ragam lisan. Yang pertama, dapat disesuaikan dengan situasi. Yang kedua, faktor efisiensi. Yang ketiga, faktor kejelasan. Yang keempat, faktor kecepatan. Yang kelima, lebih luas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Yang keenam yaitu penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan serta penafsiran dari informasi audit. Adapun kelebihan ragam tulis, yang pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan antar budaya dengan kehidupan masyarakatnya. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. Yang keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud atau tujuan. Selanjutnya yaitu ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama, ragam sosial. Yang kedua, ragam fungsional. Yang ketiga, ragam jurnalistik. Yang keempat, ragam sastra. Dan yang kelima, ragam politik dan hukum. Selanjutnya yaitu faktor penyebab ragam bahasa. Yang pertama, faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya.
Yang ketiga yaitu faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat jelas dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.